Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, apa yang akan terjadi jika ilmuwan dengan mikroskop di tangannya menemukan bahwa jawabannya justru tersembunyi dalam kitab kuno berbahasa Arab? Bukan kisah biasa. Ini adalah kisah nyata para ilmuwan non-muslim yang bertekuk lutut pada kebenaran Al-Quran. Semua itu dimulai dari sebuah ayat yang tak bisa mereka bantah secara ilmiah. Al-Quran menyebut dirinya sebagai petunjuk, cahaya, dan tantangan. Tidak hanya untuk orang beriman, tetapi juga bagi para pemikir dan peneliti. Apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Jika ia bukan dari Allah, pasti mereka akan menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Surah An-Nisa ayat 82. Pada video kali ini kita akan membahas siapa saja mereka. Yuk simak. Dr. Maurice Bucaille, peneliti mumi Fir'aun. Dr. Maurice Bucaille, seorang ahli bedah kerajaan Prancis, ditugaskan untuk meneliti mumi Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah. Penelitian ini berlangsung pada tahun 1971. Saat memeriksa jenazah Ramses II, ia terkejut menemukan tubuhnya terawetkan meskipun mati tenggelam. Seorang kolega muslim berkata, itu ada di Al-Quran. Bucaille awalnya menolak percaya hingga ia membaca ayat ini. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, Fir'aun, agar kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Surah Yunus ayat 92. Bucaille bertanya, bagaimana kitab abad ke-7 bisa mengetahui fakta medis yang baru ditemukan di abad ke-20? Ia akhirnya menyatakan, saya tidak menemukan satu pun fakta ilmiah dalam Al-Quran yang bertentangan dengan pengetahuan modern. Dr. Maurice Bucaille akhirnya memeluk Islam dan menyatakan, tidak ada kontradiksi antara Al-Quran dan sains. Sebaliknya, Al-Quran mengungguli pengetahuan kita. Dr. Keith Moore, ahli ilmu embriologi dan Al-Quran, sahabat Islam. Di belahan bumi lain, seorang pakar embriologi terkemuka asal Kanada yaitu Dr. Keith Moore ditantang untuk meneliti ayat-ayat Al-Quran tentang perkembangan janin. Saat ia membaca ayat ini, kemudian kami jadikan nutfah itu menjadi alaqah, lalu alaqah itu menjadi mudghah, Surah Al-Mu'minun ayat 14. Ia terkejut dengan keakuratan deskripsi tersebut. Saya takjub dengan keakuratan deskripsi dalam Al-Quran. Saya tidak melihat bagaimana seseorang di abad ke-7 bisa tahu hal-hal seperti ini tanpa menggunakan mikroskop, kata Moore. Dr. Moore awalnya meragukan, namun setelah melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalami kebenaran ayat-ayat tersebut, ia akhirnya mengakui dengan tulus bahwa Al-Quran pasti berasal dari Tuhan. Dalam konferensi medis di Saudi Arabia pada tahun 1981, ia menyatakan, Al-Quran pastilah berasal dari Tuhan. Dengan penuh rasa kagum dan takjub, Dr. Moore memutuskan untuk memeluk Islam, merasa bahwa hanya dengan Islamlah ia dapat menemukan penjelasan yang benar tentang kehidupan dan alam semesta. Ia kemudian memasukkan ayat-ayat Al-Quran dalam edisi baru buku teks embriologinya, mengakhiri dengan sebuah kalimat yang mengguncang dunia. Al-Quran pastilah berasal dari Tuhan. Prof. William Hay, ahli oseanografi dan Al-Quran, sahabat Islam. Prof. William Hay adalah seorang ahli geologi kelautan dari Amerika, meneliti ayat berikut. Antara dua lautan yang bertemu, ada barzakh yang tidak dilampaui masing-masingnya. Surah Ar-Rahman ayat 19-20. Ia menjelaskan, air laut Mediterania dan Atlantik memang bertemu, tetapi tidak menyatu secara instan karena adanya perbedaan suhu, salinitas, dan kepadatan. Di tengah rasa takjubnya, Prof. Hay mulai merenungkan lebih dalam tentang makna Al-Quran. Dalam konferensi internasional tentang Al-Quran dan sains di Riyadh, pada tahun 1981, ia mengungkapkan, pengetahuan ini baru ditemukan beberapa dekade lalu, namun sudah ada dalam Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu. Itu adalah sebuah tanda yang jelas bahwa ini bukan perkataan manusia. Pernyataannya paling terkenal, Muhammad tidak mungkin mengetahui semua ini tanpa bantuan supranatural. Akhirnya, dengan penuh kesadaran akan kebenaran ilmiah dan spiritual yang ia temukan, Prof. William Hay memeluk Islam, mengakui bahwa apa yang ia temukan dalam Al-Quran adalah sesuatu yang lebih besar dari sekadar pengetahuan ilmiah. Prof. Tejatat Tejasen, ahli kulit manusia, sahabat Islam. Ada juga ilmuwan yang pada awalnya menganggap remeh Al-Quran, yaitu Prof. Tejatat Tejasen, pakar anatomi dari Thailand. Akhirnya dia meneliti ayat Al-Quran. Setiap kali kulit mereka matang terbakar,
kami ganti dengan kulit lain agar mereka merasakan azab. Surah An-Nisa ayat 56. Ayat ini berbicara tentang kulit manusia yang berubah ketika terkena azab. Namun, setelah mempelajari lebih lanjut tentang sistem saraf dan anatomi manusia, ia terkejut mengetahui bahwa rasa sakit hanya dapat dirasakan ketika lapisan kulit luar atau epidermis utuh. Sesuatu yang ternyata telah dijelaskan dalam Al-Quran. Prof. Tejasen akhirnya menyatakan, "Ini bukan perkataan manusia. Saya percaya ini datang dari Tuhan." Pada hari itu juga, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memeluk Islam. Dikutip Konferensi Medis Islam, Riyadh, tahun 1981. Dr. Alfred Kroner, geolog Jerman, dan teori Expanding Universe. Dr. Alfred Kroner, seorang geolog dari Universitas Johannes Gutenberg di Jerman, mengagumi ayat ini. Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sungguh kami benar-benar meluaskannya. Surah Az-Zariyat ayat 47. Ayat ini ternyata mendahului teori Expanding Universe yang baru dikembangkan oleh Edwin Hubble pada abad ke-20. Sungguh menakjubkan bagaimana kitab suci bisa memuat fakta ilmiah yang baru kita pahami sekarang, kata Kroner. Bagi Kroner, penemuan ini adalah tanda yang jelas akan kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran. Sungguh menakjubkan bagaimana kitab suci bisa memuat fakta ilmiah yang baru kita pahami sekarang, katanya. Setelah merenungkan penemuan ini, Dr. Kroner akhirnya memutuskan untuk memeluk Islam, mengakui bahwa Al-Quran tidak hanya berbicara tentang sains, tetapi juga tentang kebenaran yang datang dari Tuhan. Sahabat Islam, para ilmuwan ini datang dengan keraguan, namun mereka pulang dengan keyakinan. Mereka memeluk Islam bukan karena tekanan, tetapi karena kejujuran terhadap data dan hati mereka. Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Surah Ali Imran ayat 190. Dan tanda itu kini terpampang jelas, di langit, dalam tubuh, dan dalam Al-Quran. Sahabat Islam, jangan lupa tulis di kolom komentar, apalagi mau kita bahas pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.